Ya, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini. Kita bisa bertemu lagi di hari yang berapa ini ya? Ya, hari yang berapa lah ya insyaallah ya. Intinya kita diberikan kesehatan oleh Allah, bersyukur, bisa belajar, bisa datang ke sekolah. Ini sesuatu hal yang harus kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita membahas tentang apa? Iman kepada kitab, ya betul. Iman kepada kitab suci. Nah, sekarang kita akan lanjutkan, yaitu pembahasan tentang iman kepada Rasulullah. Ya. Namun sebelumnya Bapak mau mengabsen dulu kehadiran, absensi dulu ya. Di kelas 11 MIPA 1. Oke, tapi Bapak lihat ini semuanya hadir semua ya? Ada semua? Ya, hadir semua ya? Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan belajar, Bapak minta salah seorang dari kalian memimpin membaca doa ya, dengan harapan semoga kegiatan belajar hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memimpin? Oke, ya silakan. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran pada hari ini. Berdoa, dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, terima kasih. Oke, baik anak-anak yang berkembangkan hari ini kebetulan bertepatan dengan tanggal 10 November itu hari apa? Hari pahlawan. Hari pahlawan ya. Makanya ini waktu yang tepat, momen yang tepat untuk kita mengingat kembali jasa para pahlawan dan mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang positif. Nah, untuk menggugah semangat kita, terutama berkaitan dengan momentum hari ini yaitu pahlawan, kita nyanyikan dulu salah satu lagu wajib ya dengan semangat. Ya lagu wajib ya Garuda Pancasila aja ya, Garuda Pancasila yang dalam hal ini siapa yang mau memimpin? Oke, silakan jalan di awal berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, silakan dulu. Oke, baik. Kita harus semangat ya. Kita harus semangat, kita teladani para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya, baik berupa materi dan terutama nyawa mereka untuk kemerdekaan negara Indonesia. Semangat? Semangat. Oke, baik. Baik anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Oke. Pembahasan kita kali ini tentang iman kepada Rasul. Nah, pembahasan kali ini kita akan fokuskan tentang sub materinya itu tentang meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Karena ini sangat unik sekali. Orang-orang di sekarang sebetulnya ada satu sosok yang bisa kita jadikan sebagai panutan, ya. Yang mana sosok ini sosok yang paling sempurna yang bisa kita jadikan sebagai panutan. Siapa dia? Nabi Muhammad SAW. Banyak orang di zaman sekarang sudah mungkin
tidak mengenal dengan Nabi sendiri. Kalau bapak tanya misalkan kapan Nabi Muhammad lahir, siapakah anak Nabi, berapa banyak anak Nabi, namanya siapa-siapa aja, bapak yakin ada beberapa yang tidak tahu. Di kelas ini coba anak Nabi, anak atau anak Nabi Muhammad SAW ada berapa? Ada berapa? 7. Siapa aja 7? Fatimah. Siti Fatimah itu yang paling terkenal, ya. Siapa lagi? Yang kita tahu cuma Siti Fatimah yang sering terkenal, ya. Yang lainnya siapa? Siti Zainab, betul. Siapa lagi? Ummu Kulthum. Terus nah, kita masih kesulitan ya. Iya. Tidak hafal nama-nama anaknya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita misalkan ditanya anak artis, kayaknya hafal. Anaknya Raffi Ahmad siapa? Rafathar. Sekarang istrinya siapa? Raffi Ahmad sedang apa? Lagi Slavina lagi hamil ya? Nah, sampai hafal itu. Hamil dan sebagainya. Nah itu kan istilahnya, itunya berarti kan kita itu jarang melihat, jarang mendengar, jarang membaca Nabi Muhammad SAW. Lebih sering melihat, mendengar, menyimak yang di media sosial saat itu. Sehingga kita kan secara tidak langsung kita sudah hafal sendiri. Nah itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini dari urutan yang pertama sampai terakhir itu adalah tujuan di bab yang sekarang, itu tentang iman kepada Nabi. Nah, salah satunya adalah yang akan kita pelajari atau ada pada poin menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul Allah. Kemudian yang kedua adalah menimbulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasulullah dengan perilaku saling tolong menolong. Nah, nanti di pembahasan kita akan fokuskan kepada Nabi Muhammad SAW. Perilaku yang mencerminkan seperti apa? Ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad, perilaku kita terhadap Nabi itu bagaimana? Perilaku orang yang mencerminkan yaitu iman kepada Nabi Muhammad itu seperti apa? Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Lanjut. Nah, model pembelajaran yang akan Bapak pergunakan dalam kegiatan hari ini adalah problem based learning, yaitu adalah pembelajaran berbasis masalah. Makanya nanti Bapak minta kalian membentuk kelompok, ya, membentuk kelompok. Nanti setiap kelompok Bapak akan memberikan lembar kerja atau nanti akan memberikan beberapa pertanyaan. Karena pembelajaran hari ini adalah berbasis masalah. Nanti akan dikasih masalah. Masalahnya apa? Pertanyaan seperti apa terhadap kelompok. Nanti di sanalah ada proses pembelajaran. Jadi orientasi peserta tadi pada masalah, nanti akan diberikan masalah, kemudian mengorganisasikan peserta tadi untuk belajar. Bapak memantau, membimbing ketika pelaksanaan diskusi, kemudian membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, nanti dibimbing, ya, ada pembimbingan dari misalkan bagaimana dan sebagainya. Kemudian kalian menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Itu nanti di akhir kita akan mengevaluasi bagaimana, apakah sudah betul diskusi yang kita laksanakan, diskusi masih berbasis masalah ini, itu dari akan dilaksanakan. Oke, baik. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang harus kita jadikan sebagai suri tauladan, karena dari gerak-geriknya, dari perilakunya itu mencerminkan teladan yang sangat baik, ya, sangat baik sekali. Makanya kalau misalkan kita bisa mengikuti Nabi, ya yang dikenal dengan namanya sunnah. Sunnah itu apa yang dilakukan Nabi, semuanya dalam segala hal. Insya Allah kita juga akan mendapatkan istilahnya apa? Rahmat dari Allah. Jelas rahmat akan kita dapatkan, akan mendapatkan keutamaan juga. Kan mengikuti sunnah berarti mendapatkan pahala. Iya betul. Terus, oke, ini sedikit sejarah Nabi. Nabi itu seorang dai, pemimpin, seorang bapak, seorang suami,
teman, juga pendidik, politikus juga, karena beliau adalah seorang pemimpin negara kan. Ya, pemimpin presidennya adalah Nabi. Kemudian kepala negara tersebut politikus. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, ini salah satu ayat selanjutnya tentang bahwa benar-benar Nabi Muhammad itu adalah memiliki bukti yang sangat luhur sekali. Oke. Pernah dengar cerita bahwa Nabi pernah diludahi? Pernah ya? Itu cerita yang populer. Nabi suatu ketika akan berangkat ke masjid untuk melaksanakan ibadah, setiap melewati rumah si A itu pasti diludahi hari kedua diludahi, hari ketiga diludahi, hari keempat diludahi, terus seperti itu hingga suatu hari tidak ada orang yang meludahi beliau. Mana ya orangnya? Biasanya meludahi saya mungkin kalau kata bahasa kita mah kangen, nggak ada orang yang meludahi. Akhirnya tanya beliau kepada tetangganya, kenapa ini orang tidak ada? Kata tetangganya bahwa orang sedang sakit. Akhirnya Nabi akan menjenguk orang tersebut. Melihat hal itu, orang itu hatinya menjadi apa? Luluh tersentuh, ya Allah, ini mungkin bukan ya Allah ya, kan dia belum Islam. Mungkin bagaimana ya? Ya ini orang saya tiap hari ludahi, tapi kok malah saya yang orang inilah yang pertama kali menjenguk saya. Sedangkan tetangga yang lain nggak ada yang menjenguk. Nabi yang pertama kali menjenguk, orang yang sering diludahi sejak Nabi. Masya Allah, itu bukti keluhuran budi Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau misalkan ini Ezra, dia mau fungsi ada yang meludahi, kira-kira gimana ya? Itu marah ya. Itulah bedanya Ezra sama Nabi Muhammad. Nabi mah sampai seperti itu. Ya kalau kita makanya langsung diajak dulu ya. Iya Pak. Emosi. Itulah beda kita dengan tadi. Oke, lanjut. Nah, ini anjuran kita harus mencintai Nabi. Kemudian ini juga sama. Tanda cinta pada Nabi adalah menolong agamanya dan berakhlak dengan akhlak Nabi ini. Yang harus kita teladani akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bahas ini akhlak Rasul seperti ini. Akhlak kepada pembantu, ya. Oke. Nah, selesai. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sesuai dengan model-model pelajaran yang akan Bapak gunakan nanti. Hari ini kita akan menggunakan proses pembelajaran PBL, problem based learning. Silakan berdasarkan tempat duduk membuat kelompok. Silakan berkumpul. Ya maksimal 3. Oke, baik. Bagaimana diskusinya sudah selesai? Sudah ya? Oke, sekarang Bapak kesempatan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Semuanya maju. Silakan maju ke depan. Oke, kemudian silakan dibacakan hasilnya. Nah, nanti ketika sudah dibacakan hasilnya, Bapak silakan untuk kelompok yang lain untuk bertanya. Silakan. Oke, siapa yang mau tanya? Oke. Ya, silakan. Rasulullah dipilih sebagai pemutus masalah karena pribadi
dengan sahabat-sahabat lintas agamanya. Rasulullah menjadikan sahabatnya non muslim sebagai sujud jalan dan saat melakukan hijrah dari Mekah menuju Jadi beliau juga melarang sahabatnya merendahkan dan mencaci maki Tuhan lain selain Allah SWT, karena hal ini akan menunjukkan sikap yang tidak positif yang berujung pada persetujuan baik secara individu maupun sosial. Oke, baik, itu sudah dipresentasikan hasilnya. Oke, baik, Bapak berikan kesempatan untuk setiap kelompok mau bertanya ke kelompok yang pertama, silakan. Ya Pak. Oke, silakan kelompok 3 ya. Silakan. Coba dong berikan contoh perilaku toleransi yang dilakukan Rasulullah. Oke, pertanyaannya adalah ada berapa pertanyaan? Satu aja. Berikan contoh. Berikan contoh perilaku toleransi yang dilakukan Rasulullah. Contoh toleransi yang dilakukan Rasul. Jadi intinya mungkin zaman dulu Rasul pernah menerapkan toleransi. Apa contoh bukti bahwa Rasul menerapkan toleransinya? Bentuknya seperti apa? Misalkan dalam kejadian apa dan sebagainya. Contohnya, Rasulullah menjadikan sahabatnya yang non-muslim sebagai penunjuk jalan saat melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Iya. Dan contoh lainnya juga Rasulullah melarang sahabatnya untuk merendahkan dan mencaci maki Tuhan-Tuhan lain selain Allah. Oke, itu jawabannya yang pertama tadi Bapak tangkap bahwa yang pertama apa? Rasulullah menjadikan sahabatnya yang non-muslim Sebagai penunjuk jalan saat melakukan hijrah. Tuh, yang pertama Rasul itu tidak memandang agama apapun ketika beliau melakukan sesuatu. Tapi dalam hal ini kaitannya dengan perbuatan atau kegiatan yang sifatnya muamalah ya, bukan ibadah, bukan budaya. Jadi Rasul memberikan kesempatan untuk orang yang muslim. Kenapa? Karena orang muslim itu mungkin lebih pandai, lebih handal dalam menunjukkan jalan. Nanti tidak pilih-pilih. Ya, tidak pilih-pilih harus orang yang muslim saja yang dipilihnya enggak. Itu yang pertama buktinya. Yang kedua tadi Rasulullah melarang sahabatnya untuk menghina dan mencaci maki. maksudnya gimana? Maksudnya kan sahabat di waktu itu kan ada beberapa agama juga. Dan Rasulullah itu melarang sahabatnya menghina harus Tuhan yang lain. Oh gitu. Iya, betul. Bapak sedikit menambahkan, kenapa kita tidak boleh menghina agama lain atau menghina Tuhan agama lain? Dikhawatirkan nanti mereka yang akan menghina Tuhan kita, sehingga terjadilah ya pertikaian. Hanya mungkin bisa menyebabkan apa? Peperangan kesananya. Karena itu berbahaya sekali. Memang kita tidak dianjurkan. Ya seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Cukup. Dari kelompok lain ada? Cukup. Oke. Oke, tepuk tangannya untuk Oke, terima kasih. Oke, baik. Cukup. Oke, baik. Pertemuan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, Bapak ya sudah selesai dari awal sampai akhir. Tadi proses diskusi langsung berjalan dengan baik ya. Sudah sangat seru sekali dan kita menghasilkan apa yang kita inginkan ya dari dua pertanyaan. Tadi kan ada beberapa pertanyaan, kita ambil jawabannya, kita cari jawabannya, berdiskusi dengan sesama kelompok, kemudian kita juga presentasikan di depan, kemudian kita juga ada pertanyaan dari kelompok lain. Bapak kira itu sudah sangat cukup untuk kita hari ini. Tapi kalian jangan merasa cukup ya, nanti di rumah silakan pelajari lagi secara tentang apa? Tentang cerita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya, oke, baik. Dari awal sudah sampai akhir kita sudah selesai, namun Bapak mau minta nih, ya, silakan ada yang bisa menyimpulkan kegiatan di belajar kita hari ini intinya apa saja? Siapa yang bisa? Ya, Eza, silakan. Jadi kesimpulan poin pembelajaran pada hari ini
tentang beriman kepada Rasulullah. Sebagai pelajar, cara kita mengamalkan iman keempat adalah dengan meneladani dan mengamalkan sikap-sikap Nabi dan Rasulullah, terutama Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi akhir zaman. Contoh-contoh sikap Nabi Muhammad yang harus kita teladani adalah mengedepankan musyawarah sebagai solusi utama menyelesaikan masalah. 2. Keseimbangan hidup di dunia ataupun di akhirat, namun lebih diprioritaskan untuk akhirat. Tidak memaksakan kehendak orang lain, dan Nabi Muhammad juga tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama Islam. Memberikan kasih sayang pada siapapun tanpa memandang latar belakang. Tak pernah marah jika pribadinya dihina, kecuali agamanya yang dihina. Selalu mendengarkan pendapat orang lain. Sekian dari saya. Ya, teman-teman sekalian, termasuk yang terakhir boleh kita pelajari tentang perilaku atau akhlak terpuji Nabi yang harus diperbuat ini. Oke, terima kasih. Baik, mungkin untuk pertemuan kali ini baru cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan yang ketiga, karena baginya ada 3 pertemuan ya. Pertemuan ketiga nanti kita akan membahas lebih spesifik ya tentang sifat-sifat atau perilaku Nabi yang bisa kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian ya. Oke, terima kasih. Terima kasih baru sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.